Belum terrecord. Oke, saya ulangi kembali ya. Ini sampai merecord semua aktivitas, kemudian mendorong mahasiswa menulis aktivitas di media online, Kompasiana, atau yang lainnya gitu ya. Mungkin di Jember Post, Situ Bondo, atau apa, atau laman-laman berita lainnya gitu ya. Kemudian, nah, Anda pasti bisa. Saya akan share lagi ya. Saya terlalu cepat nggak? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Takutnya nanti ada yang ingin jalan-jalan atau apa. Oke. Saya akan lanjutkan salah satu contoh yang dilakukan oleh ini ya. Misalkan ya. Ini dari Pak Ali ya. KKN, capaian pembelajaran. Nah, bagaimana membuat misalkan ini ya, Anda membuat melihat ya, analisis masalah. Bagaimana menganalisis masalah? Ini contohnya ya. Misalkan ya, akarnya dari mana? Oh, ternyata musim kemarau, kebanyakan hasil pertanian kurang bisa dikonsumsi dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan, pendapatan UKM rendah. Pada akhirnya Anda akan membuat kanvas, Bos. Bisnis model kanvas atau kanvas model bisnis lah ya. Anda harus menentukan kayak partner siapa, kayak aktivitasnya siapa, value proposition, kemudian customer relationship, customer segment, key resource, daya kunci ya, kemudian channelnya siapa, cost structure, revenue stream. Nah, Anda di sini dilatih untuk menjadi entrepreneur lah ya. Jadi Anda mengawali sebagai pionir. Kemudian sebentar. Nah, Anda harus mengisi ini semua ya. Siapa key partnernya, nanti customer-nya segmen siapa gitu. Jadi semua bisa Anda isi setelah Anda mungkin wawancara mendalam dengan sasaran. Kalau Anda kemarin sudah menentukan ya, saya mau melakukan kegiatan apa, pasti Anda sudah bisa, oh kelihatannya saya bisa mengisi, oh ini apa gitu kan ya. Kalau tadi bisnisnya tentang topi rajut, oh nanti nilai yang bisa saya angkat adalah kayaknya rajutan ini bisa menjadi buah tangan atau souvenir yang menarik di daerah Anda misalkan ya. Kemudian oh penjualannya bisa langsung, salurannya apa ya? Kemudian ada toko, nanti bisa berbasis website. Ini kemarin ada yang saya sekilas melihat nanti saya kegiatannya mau bikin website Bu untuk marketing gitu. Marketing apa usaha souvenir dan sebagainya gitu. Ada yang seperti itu. Bagus juga nanti ya, karena tidak ada di sana tidak ada Bu atau eh, belum punya website untuk beberapa produk gitu. Nanti key partnernya siapa? Nah, sedikit demi sedikit Anda bisa mengisi dengan apa, Bu? Dengan Anda banyak berdiskusi dengan sasaran ya. Jadi, buatlah eh, buatlah program yang Anda minati dan Anda sukai. Intinya seperti itu. Jadi Anda berminat apa, Anda suka membuat apa, suka mengerjakan apa, buatlah program yang Anda sukai. Gitu. Jadi kalau kata orang kan kita harus mencintai dulu, baru bisa menjalani dengan sepenuh hati ya. Jadi gitu. Jadi Anda sukai kegiatannya apa gitu, sasarannya sudah Anda tentukan. Jadi sasarannya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat, syukur-syukur kelompok masyarakat ya, wirausaha dan sebagainya. Anda selama 1 bulan ini bisa berusaha semaksimal mungkin. Saya akan contohkan lagi. Tadi saya mendapatkan
Ini. Anda sempat buka di berita SDUNet? Anda sudah buka-buka SDUNet? Sudah, Bu. Ya. Lihat, Sudah, Bu. salah dua teman Anda ya, kelompok 33, sudah membuat berita desa. Jadi dia sudah menentukan potensi desa, permasalahan, dan proker KKN. Ini di desa Sumbersari, Jember ya. Di rumah saya ini. Di Sumbersari ya. Dia sudah membuat gambaran singkat potensi di desa tersebut. Kemudian dia melakukan apa? Pendampingan terhadap wirausaha apa nih? Makanan ya. Misalkan ini ya, sudah rapi, kemudian dia sudah membuat model kanvasnya. Nah, dan sebagainya ya. Modelnya seperti ini, nanti kulinernya kayak gini. Gitu. Nah, begitupun Anda juga, nanti Anda juga wajib untuk bisa membuat seperti itu. Yang teman Anda saja sudah duluan ya, nggak apa-apa, nanti kan sambil jalan ya. Satunya adalah di desa, ada dua kayaknya. Di desa Tegal Gede, bukannya ini. Beda ya. Ini. Oh, kok sama ya? Oh, baru satu ternyata. Nah, itu adalah contohnya ya, contoh berita desa. Gitu. Nah, untuk verifikasi mentor masih saya pending ya, karena ada penjelasannya belum rinci, kemudian desanya kadang belum diisi, jadi saya belum bisa menyetujui itu untuk mentornya. Jadi nanti apa yang saya lakukan, Bu? Misalkan minggu ini harus analisis permasalahan dan menetapkan program, sekaligus membuat model bisnis kanvas untuk minggu ini. Jangan lupa mengupload videonya di YouTube dan nanti Instagram. Kalau Instagram mungkin boleh ini ya foto. Jadi semuanya minta tolong nanti ketua kelas Anda minta ini saja username sama passwordnya. Jadi setiap orang bisa upload sendiri-sendiri. Nama siapa, ini siapa, tag saya. Jadi saya setiap minggu bisa ini. Oh, berarti 45 orang. Saya ini mahasiswanya 45 orang. Semua mahasiswa sudah upload. Oh, berarti dapat nilai gitu. Jadi ketika saya yang tidak upload ya nggak dapat nilai, sudah gitu saja. Itu dari saya. Gitu. Kemudian saya juga akan mencontohkan, saya akan juga mencontohkan sebentar. Saya kemarin sempat melihat ada dokumentasi KKN Back to Village. Ini karena sendiri-sendiri ya. Harusnya KKN itu kelompok, Bu, gitu ya. Kalau kelompok kan gampang, Bu. Saya misalkan satu desa, saya dapat yang media pemasarannya, teman saya dapat yang apa? Pemberdayaan wanitanya misalkan, kemudian yang satu lagi dapat apa gitu kan, teknologi pangannya gitu. Enggak apa-apa. Saya yakin bahwa Anda bisa ya. Bisa sendiri-sendiri melakukannya. Contohnya saya contohkan ya. Nanti Anda bisa tag ya. Kalau ini kan di tag ya. Misalkan ini minggu pertama. Nah, minggu pertama Anda buat saja video. Jadi ada 4 video ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Apa yang Anda lakukan, Anda videokan saja, Anda foto saja. Gitu ya. Jadi semua punya dokumentasi. Ini kegiatan minggu pertama misalkan.
Ini membuat ini ya, roadmap-nya, kemudian nanti kanvasnya ya. Nah, membuat kanvas modelnya. Bisa dilihat sendiri-sendiri nanti. Ini termasuk narsis ya. Kemudian ada juga, sebentar. Ada juga yang seperti ini. Ini dia. Nah, jangan lupa ya, pakai jas, kemudian pakai identitas. Nah, ini seperti ini. Seperti Mbak ini ya. Dia ngapain di minggu pertama? Dia langsung ke sasaran. Kan Laundry Angel ini sebagai sasarannya. Jadi sampai ini ya. Oke. Itu salah satu contoh-contohnya ya. Jadi membuat roadmap dan membuat model bisnis kanvas untuk minggu pertama. Ini kok enggak? Oke, ya Jeng. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sorry. Ini kok masih nyala? Oke. Ada yang pakai lagu Korea juga ternyata background-nya. Oke, ya. Itu salah satu contoh hasil video ya. Jadi rutin ya. Video pertama, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi di minggu pertama Anda membuat roadmap kegiatan apa yang Anda lakukan, kemudian membuat bisnis kanvas model. Gitu. Bagaimana membuatnya? Ya, Anda pelajari baik-baik pedoman teknisnya, kemudian Anda menganalisis permasalahan yang ada di desa Anda. Karena itu desa Anda, saya yakin Anda sudah mengenal. Gitu ya. Oke. Bu izin bertanya. Ya, Sela. Berarti dalam yang dimasukkan kontennya dalam video itu terserah kita gitu ya? Kalau dilihat dari video-video sebelumnya itu tadi. Terserah gimana? Kan maksudnya kita seperti yang pertama itu kan tidak harus sesuai dengan, maksudnya itu tidak ada yang harus dimasukkan itu harus
misalkan pada hari pertama itu yang dikerjakan itu kita penerjunan. Kemudian hari kedua itu kita bisa melakukan analisis. Kemudian hari ketiga kita bisa buat roadmap-nya atau kanvanya. Itu maksud saya nggak harus urut sesuai dengan yang tidak harus urut atau sama semuanya dari setiap mahasiswa satu kelompok, seperti itu maksud saya. Ya. Untuk minggu pertama, nah ini hati-hati ya. Jangan sampai misalkan sebenarnya ya tidak perlu ini. Yang hati-hati adalah ketika Anda belum menyebutkan kesasaran tapi sudah buat model bisnis kanvas itu. Sudah buat broker. Itu jangan sampai. Karena yang Anda lakukan terlebih dahulu adalah menganalisis permasalahan. Jadi harus ada kegiatan ke sasarannya dulu. Baru nanti membuat broker, membuat model bisnis kanvas. Itu urutannya untuk minggu pertama ini. Minggu kedua terserah ya, Anda sudah menjalankan kan pelatihan, harus ini gitu ya. Kemudian membuat beritanya gitu ya. Itu untuk minggu pertama Sela, seperti itu. Tapi terserah formatnya terserah ya, mau Anda mejeng itu boleh terlihat, tapi harus ada buktinya bahwa Anda melakukan itu ya. Jadi harus jadi artis gitu, harus jadi talent gitu ya. Jadi harus rapi gitu, harus menunjukkan bahwa Anda memang ber-KKN. Tidak di akhir. Kadang ada yang menyepelekan, KKN ini kan mandiri, gini nilainya mudah dan sebagainya. Jangan ini, karena kan saya menagihnya per minggu, bukan di akhir. Gitu ya. Jadi kadang ada yang menyepelekan, kemudian semua kegiatannya hanya dilakukan sehari gitu. Itu kan nonsens gitu. Mending Anda lakukan per minggu, kemudian Anda lakukan satu persatu. Gitu. Gitu Sela. Mungkin yang lainnya ada yang ingin berdiskusi, bertanya, Bu saya masih bingung. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini ketua kelasnya mana? Halim ada? Yang ngajak pertemuan Halim loh padahal. Nanti kalau saya ini. Izin bertanya Ibu. Iya, silahkan. Untuk videonya kan diupload di YouTube ya Ibu? Iya. Itu pakai akun pribadi apa bikin kelompok terus dijadikan satu videonya atau bagaimana Ibu? Iya. Pribadi nggak apa-apa, cuma wajib judulnya KKN kita ya, maksudnya KKN kita kelompok berapa itu semua sama minggu ke ini gitu ya. Gitu. Oh berarti dijelaskan di title-nya awal itu ya? Title-nya, ya. Di title-nya. Atau nanti jika ada info terbaru lagi saya akan ini. Kecuali untuk foto dan sebagainya itu di IG Anda bisa upload sendiri ya. Jadi minggu pertama 45 anak, minggu kedua 45 anak, 45 anak gitu kan. Atau Anda mau video, oh ya minimal videonya 2 menit. Minimal. Maksimal terserah ya. Mau berjam-jam nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti coba dilihat ini. Dikasih hashtag juga ya. Kalau misalkan mau tag ke FB juga nggak apa-apa. Biar ramai ininya. KKN-nya, KKN apa gitu. Kemarin kan saya sudah ini ya minta tolong untuk dibuatkan YouTube. Saya sebenarnya inginnya sih misalkan satu ya untuk semua seperti Instagram ya. Dan YouTube-nya satu gitu ya. YouTube-nya satu semua punya ini kemudian upload sendiri-sendiri sehingga ketua kelas kan tidak keberatan ya untuk menguploadnya. Jadi atas nama siapa? KKN ini tetap judulnya sama, kemudian minggu pertama atas nama siapa. Jadi minggu pertama 45 orang, minggu kedua juga 45 orang, ketiga 45 orang gitu. Jadi kalau jadikan satu alhamdulillah gitu. Cuman kemarin belum ada yang membuatkan ya untuk kelompok ini. Baru Instagram kemarin. Perlu Instagram, iya. Oh iya, untuk Palupi ya yang bertanya.
boleh dipilih tema yang lain. Jadi Anda tidak boleh menjadi pengganti guru les gitu, Anda tidak boleh. Jadi Anda ambil yang lain. Ya, Art Palupi ya. Itu ya. Jadi menggantikan guru les, menggantikan guru itu tidak. Jadi ambil tema yang lain gitu kalau bisa. Ngelesi gitu jangan. Gitu. Sebaiknya ambil yang lain. Gitu. Nanti kalau di model kanvas gimana permasalahannya? Hanya satu gitu, kan agak susah ya. Jadi Anda coba minggu ini meresapi dulu apa sasarannya siapa. Kemudian mengapa muncul permasalahan itu? Nanti penyelesaian masalahnya apa? Saya harus gimana? Gitu kan. Nanti pelatihannya berupa apa? Kalau bisa kan, kalau yang kemarin ada beberapa stakeholder di desa, di kecamatan yang ingin ikut KKN. Karena memang ada banyak yang melaksanakan KKN misalkan di daerah Banyuwangi ya, sampai camatnya mau ikut. Karena memang banyak yang akan dilakukan oleh mahasiswa ini. Misalkan meningkatkan kreativitas atau pelatihan bagi ibu-ibu, kemudian bagi pengusaha, wirausaha apa gitu kan ya. Kemudian membantu kelompok masyarakat mengaktifkan kembali BUMDes misalkan dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, nanti saya juga akan komen di persuli pertama ya. Jadi persuli pertama kita juga akan diskusi tentang apa yang Anda kerjakan di 1 minggu itu. Permisi, Bu. Ya, sip. Apa? Saya Sinta izin bertanya. Ya. Saya sama mengambil tematik literasi desa. Nah, saya sasarannya itu anak-anak siswa SD, Bu. Apakah boleh saya mengambil 3 sasaran, Bu, 3 anak? Apa yang mau dilakukan terhadap 3 anak itu? Itu, Bu, saya akan meningkatkan kesadaran literasi, Bu. Soalnya kan masalah yang saat ini anak-anak cenderung lebih menarik ke itu, Bu, HP, dan kesempatan membacanya itu pas itu, Bu, belajarnya aja, pas belajarnya. Halo? Mas Ibu kurang terdengar ya, Bu? Iya, kurang terdengar. Ini, Bu, saya kan memilih tema meningkatkan kesadaran literasi pada anak usia sekolah. Nah, permasalahannya itu saya tadi sempat ke itu observasi, katanya ini, Bu, kesempatan membaca itu pas belajar aja, selain itu tidak ada, Bu. Terus apa yang mau dilakukan? Kegiatannya itu, Bu, salah satunya membiasakan membaca sebelum belajar, Ibu. Rencana saya akan ini, Bu, memanfaatkan buku atau majalah yang saya miliki, Bu. Kalau misalkan dicari yang lain dulu, ada nggak ya? Kalau misalnya pelatihannya berupa apa ke anak-anak? Kalau pelatihan itu kan literasi dari membaca, pemahaman, terus kemampuan berbicara, Ibu. Maksudnya berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Kalau misalkan ada yang lain dulu, mungkin yang lain dulu, dicari dulu ya. Ini kan belum mulai. Anda bisa sedikit demi sedikit ya. Bisa. Soalnya kan di sini sebenarnya yang Anda buat itu bukan hanya yang sudah ada, program yang sudah ada, tapi sebisa mungkin Anda menemukan inovasi baru gitu ya. Maksudnya program apa yang baru gitu di tempat. Kalau misalkan dia tidak terlalu urgent gitu ya, Anda cari yang lebih urgent apa? Misalkan tidak hanya literasi, apa yang lebih menarik lagi gitu.
Misalkan membuat apa ya, perpustakaan apa dan sebagainya gitu. Coba nanti di ini dulu ya Sinta, digali dulu. Kalau cuma 3, sebenarnya semuanya sih ini ya. Ini bukan ini kan, bukan saudaranya kan? Saudara. Ini Bu masih tetangga Ibu, tapi agak jauh Bu. Ya coba nanti dilihat dulu ya, Sinta, bagaimana programnya gitu. Di ini lagi. Oke, ada yang lainnya? Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Bertanya Ibu. Ya. Jika misalkan untuk tema literasi sendiri mau mengambil literasi digital kepada gurunya itu bagaimana Ibu? Kepada guru-guru? Iya. Ya. Apa? Seperti edukasi mengenai media pembelajarannya, game edukasi kepada siswanya, seperti itu apakah diperbolehkan gitu? Boleh. Sasarannya kan memang masyarakat ya. Jadi memang hal yang baru, kebaruan gitu. Biar mereka tahu gitu. Berarti meningkatkan pengetahuan terhadap guru-guru misalkan ya. Tadi kan bisa dicantumkan di bisnis kanvas itu ya. Jadi prokernya apa, kemudian kalian isi satu persatu gitu sambil merenung gitu. Ini apa gitu ya. Boleh Novi? Melatih guru-guru, melatih siswa gitu ya. Melalui apa literasi digital. Jadi untuk sasarannya sendiri, misalkan untuk mengambil siswa dan guru, apakah masih boleh? Apa? Mengambil sasarannya itu siswa dan guru. Boleh. Siswa dan guru, boleh. Ya. Baik, terima kasih. Bagus. Ya. Selanjutnya. Ada yang dari kesehatan? Jadi kemarin ada banyak kesehatan ya, Bu saya mau ini edukasi ini mencuci tangan misalkan 5M. Itu kan sudah lumrah ya. Jadi cari kegiatan yang lain yang maksudnya yang inovatif, lebih inovatif gitu ya. Karena di sini Anda kan selain Anda membuat program juga menemukan hal yang baru gitu ya. Apalagi di daerah Anda sendiri. Gitu kan. Sebenarnya perlunya apa? Nah, Anda yang paling tahu. Saya kan hanya memberikan sedikit masukan ya. Hanya misalkan sasarannya harus gini, kemudian yang Anda lakukan nantinya kayak gini, gitu kan. Saya hanya memberikan sedikit pemanis saja. Kalau yang tahu kegiatannya, yang tahu keadaan desa sekitar Anda, kan Anda sendiri. Itu seperti kemarin mau membantu wirausaha, misalkan pengusaha salon dan sebagainya, itu kan memang yang tahu Anda. Kemudian yang dibantu bagian apa, itu yang tahu Anda juga. Tuh. Terima kasih Novi. Ada yang lain lagi? Kira-kira sudah terbayang nanti besok mau ngapain gitu? Ngijil buat video gitu. Ya, Intan. Saya itu rencananya mau buat program kayak edukasi maupun pelatihan tentang vertikultur seperti itu, Bu. Ya. Khususnya kepada para pemuda di desa saya. Ya. Soalnya yang pertama untuk biar produktif di masa pandemi begitu, dan yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan pangan mandiri begitu, Ibu. Ya, bagus. Ya. Nah, jangan lupa ya artikelnya. Itu kalau misalkan menghasilkan artikel bagus nih. Sarannya. Ya. Oke, bagus, Intan. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Nanti kalau bisa artikelnya bisa dimuat di media massa gitu kan ya, bagus kan kalau Anda membuat ini. Selain berita di web.net ya. Atau bahkan Anda bisa membuat jurnal ya, nanti ada nama pertama gitu kan. Saya hanya menambah-nambah ya saja. Tuh. Ada yang lainnya? Saya Ibu izin bertanya. Riza. Jadi saya mengambil tema kewirausahaan untuk KKN BTV 3 ini. Iya. Sasarannya itu ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Yeah. Jadi program kerja saya rencananya mau melakukan pendampingan pembuatan produk dari proses produksi
pengemasan, labeling, hingga pemasarannya, Bu. Itu sasarannya satu ibu rumah tangga, itu apakah diperbolehkan, Bu? Satu ibu rumah tangga, tapi dia sudah pengusaha. Belum, cuman usaha rumahan, memproduksi seperti minuman jamu, tapi pemasarannya belum dilakukan secara maksimal gitu, Bu. Tapi sudah berusaha, berwirausaha agak lama. Ini tetangga atau siapa nih? Bukan, Ibu. Jauh, orang jauh. Oke. Gak apa-apa lah. Bisa dilakukan karena ada sendiri lah ya. Tapi kalau bisa ada kegiatan yang pelatihan misalkan ya lebih dari 2 ibu-ibu gitulah ya. Biar yang lain juga tersalurkan, tidak hanya untuk industri usaha satu orang gitu kalau bisa. Kan KKN ini sebenarnya harus bermanfaat bagi ya setidaknya orang di sekitar Anda. Di sekitar Anda berarti lebih dari 1 orang. Gitu kalau bisa. Jadi untuk pelatihannya nanti lebih dari Satu orang. orang. Iya. Nah, itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau Anda sudah bisa melakukan, saya yakin sih karena mandiri memang agak susah apalagi di masa pandemi ya. Anda coba lakukan yang terbaik gitu. Apa yang Anda bisa lakukan apalagi di daerah Anda sendiri ya. Kalau susah kan tetangganya misalkan satu perumahan, kan tidak boleh saudara, Bu. Ya jangan pilih saudara Anda gitu. Yang depan rumah Anda gitu misalkan ada usaha apa gitu kan berderet bisa ya ibu-ibu satu RT gitu misalkan. Nggak ada. Baik, Bu. Ya. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya. Jadi saya juga mengambil tema kewirausahaan. Jadi di dekat rumah saya itu ada salah satu usaha pembibitan jamur tiram, yang mana beliau itu juga mempunyai pelatihan. Tapi untuk pelatihannya sendiri itu kurang ada peminatnya karena kurangnya informasi dan seperti digitalisasi dari kalau ada pelatihan, beliau punya pelatihan pembibitan jamur seperti itu. Kalau saya membuatkan seperti website, maksud saya melakukan pelatihan pembuatan website untuk beliau, kemudian sehingga pelatihan tersebut bisa dilakukan secara online dan dapat diakses oleh orang lain seperti itu, apa bisa nggak? Bisa saja, tapi jangan hanya dia ya, karena kan kalau dia sendiri nanti nge-handle tidak bisa. Mungkin ada pekerjanya beberapa gitu, bisa saja. Monggo. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Ya. Bu, saya izin bertanya. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam, Bu, karena jaringannya kurang stabil. Jadi seperti ini, Bu, saya akan mengambil topik tentang kewirausahaan ya, Bu. Nah, untuk rencananya saya itu ingin membangun suatu usaha di salah satu keluarga, karena kemarin waktu penyuluhan itu katanya targetnya minimal 1 orang dan maksimal 1 keluarga, Bu. Jadi saya itu niatnya sasarannya itu 1 keluarga, Bu. Jadi saya mengambil 1 keluarga yang terdampak COVID, dan di situ saya membuat usaha gitu, Bu, usaha baru di keluarga tersebut. Apakah boleh? Oke. Entah itu dalam produk makanan atau ini, Bu, mestinya kayak potensi langsung yang ada di desa itu sendiri, Bu. Ya, bisa saja Anda ini kembangkan. Nanti Anda ini ya, Yesi coba gali apakah produknya itu apa gitu yang menjadi misalkan unggulannya gitu, sehingga proposal Anda itu tidak seperti yang sudah-sudah gitu kan, tidak ada inovasinya. Benar-benar Anda membantu mitra sasaran ya di masa pandemi COVID ini, karena kan temanya di masa pandemi COVID. Silakan saja ya. Kan bukan saudara kan? Bukan, Bu. Ya. Sebagai Bu, ya. tetangga. Iya. Silakan. Mungkin nanti satu keluarga, ayahnya di pelatihan apa, ibunya, kemudian
apa mungkin nanti punya karyawan dan sebagainya gitu ya. Ada lagi? Terima kasih ya sih. Ini kok cuma 36 ya? Kita 45 ya. Yang 9 orang kemana ini? Nggak ada yang tahu ya. Ini pada kenal nggak dengan teman-temannya? Sela kenal nggak dengan Novi? Belum, Bu. Belum kenal ya. Ini kenalan di grup ya. Ini satu kelompok isinya 45 orang, nggak kenal gitu kan. Kamu siapa gitu, mukanya yang mana nggak tahu gitu. Jadi berteman di Instagram nggak? Tidak ini ya. Antar temennya ya. Mungkin beberapa yang sekota mungkin sudah kenal, Bu, tapi yang luar kota dan nggak satu fakultas mungkin banyak yang nggak kenal. Belum kenal. Oke. Ini ketuanya ada nggak, Halim? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti saya wajibkan ya. Nanti di WA tag Instagram masing-masing, harus saling follow, harus di-follow ya teman-temannya supaya kenal. Jadi harus saling follow supaya kenal dan saling mengingatkan untuk upload ya. Nanti minta ketua kelas ya Instagramnya untuk kegiatan minggu pertama gitu. Jangan sampai tidak upload. Kalau tidak upload ya berarti Anda minggu pertama tidak dapat nilai dari saya gitu. Kemudian kita akan persulit tanggal 18 ya. Kalau 17 nanti Anda tidak merdeka. Kalau 17 Anda tidak merdeka, jadi tanggal 18 biar Anda menjadi orang yang merdeka. Nanti sudah dibuat rapi ya program dan model bisnis Canva. Oke, jangan lupa ketika Anda masih belum paham, Anda buka kembali video YouTube pembekalan, petunjuk teknis. Kemudian 10 orang yang akan mewakili penerjunan ya. Jadi sudah dibagikan Zoom-nya? Sudah diinfokan Zoom-nya? Belum, Ibu. Belum. Ya, nanti saya akan ini di grup ya untuk yang 10 orang untuk penerjunan. Yang tidak penerjunan kalian langsung terjun sendiri ya. Tapi jangan terjun nanti jatuh gitu. Jadi Anda langsung ini sendiri ya. Jadi Anda lakukan dengan bahagia gitu. KKN itu bahagia. Jadi jangan inilah ya. Jangan dibuat beban, pokoknya bisa saya lakukan gitu. Kalau bisa ke tetangga ya udah di tetangga. Agak jauh ya nggak apa-apa sambil jalan-jalan daripada nanti Anda di rumah terus gemuk ya. Gitu ya. Jadi PPKM malah gemuk gitu di rumah gitu. Pak Wira ada yang mau ditanyakan? Nanti masih bingung. Iya, Bu. Bingung sih sebenarnya. Apa yang dibingungkan? Saya mengambil tema literasi kan. Tadi kan dibilangnya untuk menggantikan guru itu janganlah. Tidak boleh. Jangan memberikan les, jangan ini, itu jangan. Sedangkan kan di sini di kondisi sekarang mungkin ada orang tua yang tidak tahu teknologi lah, Bu. Seperti itu. Jadi saya bingungnya. Nah, bingungnya apa? Bingungnya berarti orang tuanya yang menjadi sasaran. Misalkan pelatihan mengenal aplikasi apa menggunakan ini, itu orang tuanya kan? Oh iya, Bu. Atau beserta anaknya, tadi saya kan iya. Orang tua dan anak. Jadi Anda tidak menjadi gurunya gitu. Iya, Bu. Itu kan lebih bagus. Kan ada juga di sini di lingkungan saya rencana awal itu kan ada tempat ngaji, Bu. Gitu loh. Terus di kondisi sekarang ini kan banyak yang bukan menghalang-halangi saya. Minat untuk ngaji itu kurang, Ibu. Jadi apa saya ingin, itu bingungnya saya itu akan apa ya, Bu? Akan melakukan apa gitu aja. Nah, itu dialami semua orang ya. Jadi Anda jangan bingung-bingung. Nanti pusing sendiri. Nah, ya banyak diskusi dengan temannya, banyak melihat ini. Kan Anda judulnya literasi.
Makanya Anda banyak harus lihat literatur juga. KKN orang-orang bikin apa sih gitu. Apa yang bisa saya buat dengan hal yang baru di daerah saya gitu. Misalnya ada yang cocok di daerah saya, tapi saya buat apa yang baru gitu. Coba Anda lihat-lihat YouTube. Itu saya aja lihat-lihat YouTube ya yang ini kakak tingkat Anda, kemudian Anda buka Facebook, Anda ini kan judulnya literasi. Jadi harus banyak membaca. Baca dulu. Gitu ya, biar akan makan kaya. Kalau makin bingung bagus sih. Itu sudah muncul berarti ya, nanti saya bikinnya kayak gini. Itu Prawira, tapi jangan bingung-bingung, minum yang banyak sama pegangan ya. Oke, Bu. Yang lain? Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Ikut sih. Dari tadi saya sudah observasi di desa saya sendiri, yaitu Desa Bletok. Saya menemukan 2 jenis usaha, yaitu yang pertama catering. Nah, dari usaha catering ini dia berjalan, cuman berjalannya bukan, maksudnya tidak seresmi yang usaha satunya, usaha kerupuk. Nah, dan maksud saya di sini berkonsultasi apakah diperbolehkan untuk mengedukasi kedua wirausaha tersebut. Boleh. Sangat Berarti boleh. sasaran lebih dari satu untuk wirausaha, maksudnya sasaran lebih dari satu, sangat yang boleh. satunya startup dan satunya sudah berjalan, cuman nanti beda sistem. Iya. Sistem yang satu. Berarti diperbolehkan ya, Bu? Diperbolehkan. Sangat Baik, boleh. terima kasih, Ibu. Sama-sama. Kemarin ada juga yang bagus kalau menurut saya. Anda bisa membandingkan, oh satunya yang ini sudah agak maju, satunya belum. Oh gimana perbandingannya gitu. Saya tambah edukasi, apakah yang mana yang paling ini gitu. Kemudian kemarin ada yang bertanya lagi, Bu, apakah magang di perusahaan bisa dikonversi ke KKN? Tidak bisa, karena KKN sasarannya adalah masyarakat. Kalau magang di perusahaan kan cuma Anda yang ini kan mendapatkan manfaat ya, benefit. Tuh. Ada juga yang agak ribet, Bu, bisa nggak? Jadi KKN ini menjadi pilihan kesekian lah. Saya ngambil ini bisa dikonversi menjadi KKN gitu. Jadi KKN menjadi pilihan kesekian untuk beberapa mahasiswa. Tapi jangan gitu ya. Ada juga yang mem-PHP DPL-nya gitu ya. Nggak mau dihapus, tapi ternyata tidak menjadi mengambil KKN. Gitu. Kalau kemarin ada satu yang tidak mengumpulkan, jadi langsung saya hapus dari mahasiswa bimbingan saya. Jadi totalnya 45 orang. Oke. Kayaknya nanti yang YouTube bikin satu saja kali ya. Jadi salah satu membuat seperti Instagram, tinggal nanti upload gitu. Jadi bisa teratur ya, rapi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, ada yang lainnya? Terima kasih Hutsi atas pertanyaannya. Permisi Bu, izin mengonfirmasikan kembali Bu. Iya, yes. Untuk Instagram, penguploadan di media sosial Instagram dan YouTube, berarti itu langsung atas nama kelompok nggih Bu, akunnya? Akunnya iya. Tapi nanti kan ada namanya kan, atas nama siapa gitu, NIM-nya. Seperti yang lain, contohnya yang lain itu. Jadi setiap minggu kan ada 45 kan, di-tag juga ya ke saya. Ada 45 orang, kemudian minggu kedua 45 orang, minggu ketiga 45 orang. Kecuali Anda pengen ini itu ya, pengen ngupload juga untuk diri Anda sendiri. Maksudnya di akun channel Anda gitu. Izin bertanya Ibu. Iya, Tan. Untuk BMC itu dibuatnya itu untuk yang tema kewirausahaan saja atau semua tema? Semua tema sih. Tidak hanya broker saja ya. Kan itu sebenarnya ini ya. Anda menganalisis orangnya siapa saja. Seperti SWOT ya. Maksudnya kesempatannya apa saja gitu kan, nantinya jadi apa gitu kan. Coba dibikin dulu aja. Saya tanya ke kakak tingkat gitu ya Bu. Iya. Nah itu mereka kebanyakan yang
selain Kewirausahaan. kewirausahaan itu buatnya seperti model kanvas biasa gitu Ibu. Jadi Iya, kayak iya. ada permasalahan begitu. Betul Ibu? Iya, begitu saja. Seperti itu berarti boleh Ibu? Boleh. Oke, makasih Ibu. Sama-sama. Jadi yang sederhana ya, kalau misalkan yang bukan kewirausahaan boleh Anda ini buat sederhana. Tapi memang kok ke mayoritas ya, maksudnya ini diarahkan ke kewirausahaan ya, kayaknya yang kakak tingkat banyak juga. Mungkin Pak Ali juga mengarahkannya tolong kewirausahaan gitu. Tapi kalau Anda minatnya yang maksudnya ada yang literasi, ada yang ini, ya nggak apa-apa. Cuman Anda buat yang kelihatannya sesuatu yang baru gitu kan ya. Yang berbeda dengan kakak tingkat Anda sebelumnya gitu. Kan Februari lalu sudah ada KKN ya. Jadi mungkin setiap semester ya ada KKN. Gitu. Makasih Intan. Ada yang lainnya? Oke. Jika Ibu, permisi ya, Ibu. ya Izin Sin. bertanya kembali. Ya. Nah, kalau saya maksudnya diselingi memperkenalkan digital literasi gimana Ibu? Nggak apa-apa, monggo. Nanti bisa masukkan saja. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Oke ya. Sudah sejam ini. Untuk teman-temannya yang tidak hadir, nanti tolong diinfokan ya. Ini kan ada yang satu desa berapa orang? Berberapa gitu? Berdua, bertiga? Ada? Sendiri-sendiri Bu. Sendiri-sendiri? Ada yang rumahnya dekat? Nggak ada? Ada Bu. Ada kemarin? Nah, yang desanya sama, tolong temanya beda ya. Takutnya yang sama temannya, janjian dulu. Soalnya ada yang beberapa 2 orang, 3 orang gitu. Tolong temanya berbeda, takutnya kan sama gitu. Tapi saya yakin Anda kan sudah janjian lah ke desa kan paling bareng gitu kan, kemana bareng gitu ya. Jadi Anda bisa janjian, tolong temanya berbeda. Jangan lupa tugas Anda di minggu pertama adalah buat proker dan bisnis canvas model ya. Itu saja dari saya. Kemudian Instagram juga jangan lupa diupload. Kemudian video dipersiapkan ya. Kalau Anda tidak usah ribet ya. Buat video biasanya kan pakai ini ya, pakai HP aja bisa gitu ya. Jadi sangat sederhana. Buat video sederhana yang bisa Anda lakukan. Jangan dibuat menjadi beban, tapi jangan pula Anda mengentengkan gitu bahwa nanti ini kan U3 SKS. Gitu ya. Ibu, jadi tanya. Iya, silakan. Ini jika ada dalam satu desa tapi beberapa anak, cuma proker sama sasarannya berbeda, itu apakah boleh? Ya nggak apa-apa, ya harus berbeda sih. Soalnya tadi katanya Ibu temanya yang harus berbeda. Oh, maksudnya iya, temanya sama, boleh ininya sasarannya berbeda, boleh. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi nanti bisa diperkaya ya. Sasarannya beda-beda lah pokoknya. Programnya juga berbeda. Kalau misalnya temanya sama, saya bisa bahkan membandingkan ya nanti. Gitu. Membandingkan, oh ini lebih bagus daripada yang satunya. Gitu. Kalau misalkan ada temanya beda, kan tidak saya banding-bandingkan gitu ya nilainya. Itu sih keuntungannya ya. Gitu. Oke, gitu Ajeng. Oke, kita kembali ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Oh ya, saya berpesan bahwa grup WA itu ajang untuk kita berkomunikasi dan bertanya. Jadi kalau yang tanya saya lagi lewat Japri, saya nggak akan balas. Jadi saya hanya akan membalas yang di grup. Gitu ya. Saya tujuannya meminta bantuan kemarin teman Anda untuk membuat grup adalah supaya kalau tanya di grup. Jadi tidak ada yang kita tutupi dari peserta lainnya. Kalau ada yang tidak mengerti, Anda bisa tanya di grup. Jadi yang teman lain tahu juga. Oh, saya berarti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nanya ini itu, atau jawabannya seperti itu. Biar orang lain tahu, gitu loh ya. Dan sama peserta jadi tahu, gitu. Kurangnya apa? Bu saya kurang yang mana, gitu. Jadi sekali lagi yang saya jawab adalah yang di grup, gitu ya. Nah, itu pesan dari saya. Nanti hati-hati ke lapangnya, tetap jaga protokol kesehatan ya.
Jangan lupa masker berlapis, cuci tangan dan sebagainya. Semoga Anda tetap sehat. Pokoknya selama 4 minggu jaga kesehatan baik-baik. Semoga tidak ada yang sakit ya, karena kemarin ada 1 orang dari kelompok lain yang ternyata kemarin positif. Jadi ya KKN-nya gagal. Itu langsung dinilai gagal. Jadi tidak bisa, karena tidak bisa dilakukan. Itu saya yakin Anda bisa menjaga diri baik-baik. Oke, saya akhiri. Cukup sekian ya, kita ketemu lagi di Persuli pertama. Nanti kalau ada apa-apa Anda bisa tanya di grup saja ya, biar semua tahu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.